Ini semua salahku Ma, aku yang nggak tahu diri. Memaksa kehendak padanya. Lirih Saga, dia tak mau berbohong karena akan menambah kemarahan sang mama. Plak. Satu tamparan singgah di pipi mulus Saga. Baru kali ini dia marah sampai lepas kendali seperti itu. Biasanya Ranti hanya akan sekedar marah saja tidak sampai turun tangan, karena ini sudah menyangkut sang menantu jadi dia benar-benar marah. Dasar kurang ajar kamu Ga, apa kamu tidak tahu jika istrimu masih belia? Apa kau kira dia wanita-wanita dewasa kamu di luar sana? Maafkan aku Ma. Saga hanya pasrah saja. Dia mengusap pipinya yang terasa kebas dan panas karena telapak tangan wanita yang sudah melahirkan ke dunia itu. Duduk Ga. Titah Ranti. Dia berkacak pinggang dengan napas yang terdengar. Amarahnya begitu besar ternyata. Ma, sabar Ma. Abang sudah dewasa, tidak baik memarahi dia seolah dia masih anak remaja saja. Dinara memeluk lengan sang mama. Dia berusaha untuk menenangkan hati wanita cantik itu. Lalu menuntun ke sofa yang ada di kamar Saga. Ingat Ma, nanti jantung mama kambuh lagi. Abangmu memang sudah dewasa tapi tingkahnya tak lebih seperti anak kecil saja. Egois, sombong dan merasa paling benar sendiri. Mama menikahkan kamu dengan Una bukan untuk menjadi objek hasrat kamu Ga. Tambah sang mama. Saga hanya menundukkan kepalanya, jika biasanya dia sedikit membantah saat sang mama murka, tapi tidak saat ini. Dia hanya diam dan mengaku bersalah. Maaf Ma. Jangan minta maaf sama mama, minta maaf sama Una. Apa kamu sudah berpikir apa dampaknya dari perbuatan kamu? Apa Ma? Tanya Saga tak paham. Una masih kecil, bagaimana jika dia hamil? Sekolah saja belum lulus Ga, apa kamu nggak bisa menahan diri sebentar lagi Ga paling tidak sampai dia selesai ujian kelas 3. Ranti mengeluh. Dia sampai menyandarkan punggungnya dengan frustasi ke sandaran sofa. Ma, jangan menyalahkan abang sepenuh, tapi mama juga ikut andil di dalamnya. Karena mama yang sudah ngotot menikahkan abang dengan gadis belia Ma. Dinara berusaha membela sang abang dari amarah Ranti. Ranti sontak menatap tajam pada putrinya. Tapi Sam 2 tahun saja masih betah menunggu kamu, abang kamu baru beberapa hari saja bersama sudah tidak tahan. Cecar Ranti sinis. Lain cerita Ma, Kak Sam dan aku belum menikah sedangkan abang sah dengan Una, maka tidaklah berdosa mereka melakukannya. Dinara tetap saja membela sang abang. Saga kaget dan dia menatap sang adik. Kamu pacaran sama Sam? Tanyanya. Dinara tersenyum canggung, dia menggaruk kepalanya yang mendarat gatal. Gadis itu tidak berani menatap sang abang, takut mendapatkan kemarahan pria itu. Iya bang. Dasar asisten laknat. Maki Saga. Dia tidak marah, hanya kesal saja kenapa Sam tidak berterus terang padanya. Awas saja kalau bertemu, akan aku hajar kamu. Beraninya bermain-main di belakangnya. Diam kalian, sekarang apa mau kamu Ga, jika sudah seperti ini kamu tidak akan bisa main-main lagi, masa depan Una sudah kamu hancurkan. Bentak Ranti. Dia kesal karena keduanya justru berdebat. Ma, abang dan Una sudah menikah apa-apaan bahasanya kok menghancurkannya masa depan segala. Dinara mencebik. Sang mama memang terlalu mendramatisir keadaan. Mana ada suami menghancurkan masa depan istri, ada-ada saja mamanya itu. Ranti hanya bisa memijat pelipisnya dengan pelan, kepalanya sakit memikirkan kedua anaknya yang sungguh menguras emosi. Kampas mereka begitu kompak saling bahu-membahu membela satu sama lain. Halah, terserah kalian saja. Mama pusing mikirin kalian. Dan kamu Din, suruh Sam ke sini nanti sore. Aku mau minta pertanggungjawaban anak itu. Geram Ranti. Iya Ma. Lirih Dinara. Tanpa terasa siang sudah datang. Aluna sudah mulai membuka mata, tubuhnya jauh lebih segar karena sudah beristirahat cukup lama. Dinara dan Ranti masih belum pulang, keduanya ke bawah membantu Siti memasak untuk makan siang.
Sayang, kamu sudah bangun. Bagaimana keadaan kamu? Saga dengan sigap mendekati sang istri. Kemudian membantunya duduk. Aku sudah baik kan Yang, hanya sedikit ngilu saja di bawah sana. Ujar Aluna dengan polosnya. Dia mengatakan yang sebenarnya, tubuhnya sudah segar dan tidak lemas lagi, hanya saja masih perih dan ngilu di area sensitifnya. Saga tersenyum iba. Rasa bersalah menghantam dadanya. Istrinya yang polos menjadi korban keegoisannya. Pria tampan itu meraih tangan mungil sang istri, kemudian mengecupnya penuh perasaan. Maafkan aku sayang. Kenapa minta maaf, aku nggak apa-apa kok. Harusnya aku yang minta maaf sudah membuat kamu repot. Maafkan aku ya. Dengan tulus Aluna tersenyum. Membuat rasa bersalah pada diri Saga sedikit menghilang. Aku ambilkan makan ya, aku janji nggak akan memaksa kamu melayani aku lagi jika kamu merasa lelah. Mungkin karena aku belum terbiasa saja, maafkan aku yang masih bodoh ini ya. Tidak bisa mengimbangi kamu. Aku yang minta maaf, sudah memaksa kehendak. Aku nggak akan memaksamu lagi sampai kamu siap. Makasih sayang. Lirih Aluna. Halo putri mama yang cantik, apa sudah sehat? Mama bawakan sup daging biar tubuh kamu fit lagi. Ranti masuk sembari membawa nampan berisi makan siang untuk sang menantu. Mama ada di sini. Mata Aluna bersinar bahagia. Hatinya terharu melihat kasih sayang sang mertua yang sungguh tulus padanya. Iya, Mama ditelepon anak nakal itu. Sudah Mama bilang kalau Saga nakal hubungi Mama biar Mama jewer dia. Canda Ranti. Dia meletakkan nampan di atas nakas, sementara itu dia mengambil semangkuk sup yang sudah hangat untuk dia berikan pada menantu cantiknya. Mama sama siapa ke sini? Tanya Aluna dengan wajah ceria. Dia yang rindu akan sang mama bisa terobati dengan adanya mertuanya. Sama Dinara, dia ada di bawah sama Mbak Siti. Apa kamu sudah sehat? Ayo mama suapi. Dengan lembut Ranti menyuapi Aluna. Ranti ingin mengurangi kesalahan putranya. Aku bisa sendiri ma, nggak usah disuapi. Tolak Aluna yang merasa malu. Tak enak hati menerima kebaikan sang mertua. Padahal dia bisa makan sendiri. Sini ma, biar aku suapi istriku. Saga angkat bicara. Tidak, biar mama saja. Kamu makan saja dulu, pasti kamu juga belum makan siang, kan? Tanya Ranti. Dia sedikit iba setelah memarahi sang putra. Aku bahkan belum sarapan ma. Lirih Saga. Dia tak akan bisa makan jika sang istri masih sakit. Maafkan aku ya sayang. Aluna berkali-kali meminta maaf pada sang suami. Gara-gara aku kamu jadi telat makan. Hei, kamu nggak salah. Ini semua gara-gara dia. Sergah Ranti. Dia terus saja menyalahkan Saga, karena memang dia yang bersalah. Saga segera saja berdiri, lebih baik dia turun untuk makan ketimbang harus mendapatkan omelan dari sang mama. Apalagi perutnya juga sangat lapar karena sejak tadi belum diisi apa-apa. Saga tak akan bisa menelan makanan jika istri kecilnya masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Karena sekarang dia sudah dilayani sang mama, jadi dia sedikit lega. Aku turun dulu ya. Pamitnya pada sang istri. Iya. Aluna tersenyum manis, melepaskan kepergian sang suami. Hingga sore menjelang, Ranti dan Dinara masih berada di kediaman sang putra. Keadaan Aluna sudah membaik, dan Ranti memang sengaja menunggu kedatangan Sam yang berjanji akan datang selepas pulang kerja. Saga baru saja membantu sang istri membersihkan diri, dan dia juga baru saja selesai mandi. Saga mengajak sang istri turun, setelah memastikan keadaan Aluna baik-baik saja. Saga tidak mau sang istri akan menjadi bahan tawa penghuni rumah yang lain. Apa kamu bisa jalan sendiri Yang? Tanya Saga sekali lagi. Bisa sayang, jangankan hanya jalan berlari saja aku bisa kok. Aluna terkekeh geli. Saga menyentil kening Aluna dengan gemas.
Istrinya saat ini memakai dress selutut warna hijau sage, dengan motif bunga-bunga cantik dan semakin menampakkan kecantikan alaminya. Mau apa kamu lari, mau menghindar dari aku? Satu kecupan hangat diberikan oleh Saga pada pipi sang istri yang merona. Buat apa aku lari dari kamu, bahkan aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang ada aku akan rugi nantinya. Aluna mencebik kesal. Ah kamu benar, ayo kita turun. Aku sudah nggak sabar ingin menghajar Sam. Dengan lembut Saga menggandeng tangan Aluna, mengajak dia keluar dari kamar. Ada apa yang, apa salah dia hingga kamu mau menghajarnya? Tanya Aluna heran. Keduanya berjalan beriringan turun dari tangga. Saga sebenarnya ingin menggendong sang istri saja, karena khawatir jika Aluna masih kesulitan menggerakkan kakinya. Ternyata dia sudah lama berpacaran dengan Dinara. Kurang ajar dia, kenapa nggak minta doa restu dulu padaku? Geram Saga. Mereka sampai di bawah dan ternyata sudah berkumpul Dinara, Ranti dan Biang Kerok Sam. Pria yang bekerja sebagai asisten Saga itu hanya tersenyum canggung saat sang bos turun dari tangga. Dasar kurang ajar, berani-berani kamu pacaran dengan adikku. Saga dengan sigap menarik kerah jas kerja Sam, rupanya pria itu baru saja pulang dari kantor. Maaf bos, aku benar-benar menyukai Dinara. Tidak ada maksud yang lain, aku sangat mencintainya. Sam gemetar. Ranti dan Dinara hanya bisa melotot di tempat, kedua wanita ibu dan anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saga pasti hanya menggertak saja, dia tak akan tega menyakiti sang asisten. Kenapa tidak minta doa restu dulu sama aku? Apa kamu kira aku akan setuju sama kamu? Saga bahkan belum melepaskan cengkeramannya. Sam yang menerima perlakuan sang bos hanya bisa pasrah saja. Maaf bos, kata Sam penuh rasa bersalah. Bang, sudah bang jangan begini. Kak Sam sebenarnya sudah lama ingin bicara denganmu, tapi aku yang melarang. Dinara yang takut jika sang kekasih dilukai oleh abangnya segera memberikan pembelaan. Dia menarik Sam dan membuat cengkeraman Saga terlepas. Maaf bos. Apa bos, panggil abang. Bentak Saga. Apa bos, Bang. Sam menelan salivanya dengan haru. Apalagi setelah itu Saga memeluk tubuhnya dengan erat, sang bos yang sebentar lagi akan jadi kakak iparnya itu menepuk punggungnya dengan haru. Dia tak menyangka asisten kesayangannya itu akan jadi adik iparnya. Sudah pasti dia akan setuju dan bahagia karena calon Dinara adalah Sam, mungkin jika pria yang lain dia tidak akan bisa dengan mudah setuju. Saga tidak akan memberikan sang adik pada pria sembarangan. Dasar kurang ajar, beraninya kamu membohongi aku. Sergah Saga dengan haru. Maaf bos, bang. Tolong izinkan aku menikahi Dinara. Dia adalah separuh jiwaku, aku sangat mencintainya. Sudah hampir 2 tahun aku menahan rasa ini. Sam tak kalah harunya. Saga melerai pelukannya, kemudian menepuk kedua pundak kokoh Sam. Kedua pria tampan itu saling berhadapan. Aku restui kamu dan Dinara. Aku percayakan kebahagiaannya padamu, tapi jika sekali saja kamu sakiti hatinya akan aku hajar kamu Sam. Saga tak main-main dengan ancamannya. Walaupun dia dan Dinara lebih sering berdebat, tapi dia adalah adik kesayangannya. Apapun dia berikan pada sang adik, dari kecil hingga dewasa Dinara selalu bergantung padanya. Tidak akan pernah aku lakukan bang, aku akan berusaha untuk bisa membahagiakan Dinara. Terima kasih sudah percaya padaku bang. Timpal Sam dengan haru. Aku pegang janji kamu. Keduanya saling berpelukan kembali, setelah itu bersama-sama duduk bergabung dengan para wanita. Saga duduk di sebelah Aluna dan Sam duduk di sebelah Dinara. Sam, panggil Ranti. Iya Tan. Sam mengangguk hormat. Apa kamu serius dengan putriku? Apa kamu sudah benar-benar kenal sifat putriku? Dia anaknya manja dan tidak tahu apa-apa pekerjaan rumah. Tegas Ranti.
Dia ingin memastikan kesungguhan hati Sam. Tidak masalah Tan, saya cari istri bukan cari asisten rumah tangga. Kami bisa pakai jasa pembantu nanti jika sudah menikah. Kata Sam penuh percaya diri. Hati Dinara sontak berbunga-bunga, dia sungguh bahagia mendengar ucapan tulus dari mulut kekasihnya. Sam memang sangat tulus dan pengertian, selama berpacaran dia terlalu sering mengalah saat mereka bertengkar. Pintar kamu Sam. Puji Saga. Kali ini dia setuju dengan ucapan dan pendapat Sam. Seperti halnya dirinya, yang tak pernah peduli Aluna bisa memasak atau tidak. Itulah mengapa dia mencari asisten daripada harus ribet mengurusi hal yang tidak penting. Makasih Bang. Ya sudah, jika Sam sudah yakin sebaiknya segera saja diresmikan. Kita akan adakan pesta pernikahan yang mewah. Usul Saga. Tidak ada pesta. Tegas sang mama. Kenapa Ma? Aku mampu kok membuat pesta untuk Dinara 7 hari 7 malam sekalipun. Saga mendadak pongah. Bukan begitu Ga, Mama percaya kamu bisa membuat pesta yang mewah dan berkelas. Tapi apa kamu nggak kasihan sama Aluna? Dia saja belum pernah kita buatkan resepsi pernikahan yang mewah. Ingat Ranti. Dan ketiganya sontak menoleh pada Aluna. Wanita itu seketika tidak enak hati. Tidak apa Ma, aku nggak usah diadakan resepsi tidak masalah. Yang penting kami sudah sah itu sudah cukup. Aluna tersenyum tipis, dia tidak enak hati jika Dinara tidak diadakan resepsi hanya karena dia. Tidak apa Bang, resepsinya nanti saja, sekalian sama Abang. Yang penting sah dan halal dulu. Kata Dinara akhirnya. Dia juga tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Benar Bang, yang penting kami sudah mendapatkan restu dari Abang dan Tante itu sudah cukup. Aku akan segera mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk pernikahan kami. Kata Sam dengan penuh semangat. Dia sudah tidak sabar lagi ingin segera menjadikan suami Dinara. Ya sudah terserah kalian saja bagaimana baiknya, yang jelas segera saja menikah untuk menghindari perbuatan tidak benar. Baik Bang. Mereka kemudian berbincang ringan, hingga beberapa saat kemudian Ranti pamit pulang. Dan akhirnya Sam mengantar sang kekasih dan calon mertuanya. Sedangkan mobilnya dia tinggal di rumah Saga. Makasih ya Mas, sudah mau mengantar aku. Lani tersenyum manis pada sang calon suami. Dia baru saja sampai di depan rumahnya pada sore itu. Sama-sama sayang, jangan lupa buat surat pengunduran diri besok. Karena lusa kita sudah menikah, jadi besok hari terakhir kamu di pabrik. Ingat Riko. Iya men, hati-hati di jalan ya Mas. Lani tersenyum manis, kemudian turun dari mobil. Iya sayang, pintunya jangan lupa dikunci. Iya. Lani melambaikan tangannya mengiringi kepergian Riko. Setelah itu dia melangkah menuju ke rumah. Baru saja sampai di teras terdengar panggilan dari belakang. Lan. Tubuhnya membeku, tanpa menoleh dia juga sudah tahu jika itu Dani. Lani mengabaikannya dan terus menjadi langkahnya. Lani tunggu Lan. Teriakan itu kembali terdengar. Ada apa lagi Mas? Mau tak mau dia membalikkan tubuhnya dan mendapatkan Dani sudah ada di depannya. Aku ingin bertemu putriku Lan, tolong izinkan aku. Pinta Dani dengan wajah memelas. Tak urung Lani tak tega juga. Memang kesalahan Dani sangat besar, tapi sebagai manusia dia juga harus bisa memaafkannya. Untuk apa Mas, mengapa kamu seperti tidak tahu malu saja setelah sekian lama tidak bertanggung jawab sekarang muncul seolah tidak merasa bersalah. Lani mendadak emosi. Aku ingin minta maaf, tolong beri aku kesempatan sekali saja. Ini terakhir kali aku ke sini. Dani terus saja kekeh memintanya. Aku akan memberikan alamatnya Mas, tapi kamu jangan pernah memaksa dia. Memaafkan atau tidak itu urusan dia, aku tidak ikut campur. Tutur Lani. Bagaimana kamu tahu jika kita punya anak perempuan? Tanya Lani heran. Padahal dia belum pernah menyinggung tentang anak mereka.
Aku kemarin melihat dia bersama laki-laki di sini Lan. Dani mengaku. Dia tak mau menyembunyikan apapun lagi. Kenapa kamu tidak menemuinya di sini? Tanya Lani lagi. Dia tak menyangka jika Dani akan melihat Aluna bersama Saga. Aku belum siap dan lagi aku juga takut akan mendapatkan penolakan dari kalian. Tunggu di sini Mas, aku akan tulis alamatnya. Jangan ikut masuk. Lani berbalik arah dan membuka pintu rumah, kemudian dia masuk ke dalam tanpa lupa menutup pintu lagi. Dia tak ingin Dani tiba-tiba menerobos masuk dan melakukan hal yang tidak-tidak padanya. Dani menghempaskan bokongnya di kursi sembari menunggu mantan istrinya keluar. Dalam hati dia mengucap syukur karena Lani masih mau memberikan kesempatan padanya untuk bisa menemui putrinya. Entah apa jadinya jika dia tidak bisa bertemu putrinya sampai dia mati, mungkin akan merana di sepanjang sisa hidupnya. Ceklek. Pintu terbuka dan Lani keluar, dia mengulurkan secarik kertas pada Dani yang berisikan alamat putrinya. Ini Mas, jangan pernah memaksa putriku. Dia sudah dewasa dan dia sudah bisa mengambil sikap sendiri. Lani mencoba mengingatkan sekali lagi. Walau dalam hati Lani sudah tahu jika Aluna pasti akan memaafkan ayahnya. Aku tahu Lan. Dani berdiri. Menatap Lani dengan sendu dan seperti menyimpan sejuta arti. Ini terakhir kalinya aku ke sini, sekali lagi maafkan aku Lan. Satu hal yang harus kamu ingat, hingga detik ini aku masih sangat mencintai kamu. Lirih Dani. Sudut matanya tergenang air mata yang siap tumpah. Lani hanya bergeming. Dia sudah mati rasa pada Dani, mungkin 18 tahun yang lalu dia adalah cinta sejatinya, tapi nyatanya dia hanya datang untuk memberikan luka dan setelah itu pergi menghilang tanpa ada kabar. Makasih Lan, maafkan aku. Ucap Dani sebelum dia pergi meninggalkan rumah Lani. Pria tampan yang terlihat banyak menyimpan beban itu naik ke mobil dan tak lama sudah melesat pergi. Aku sudah memaafkan kamu Mas. Lirih Lani setelah mobil itu pergi, dan tanpa terasa air matanya tumpah menetes di pipi. Mungkin ini adalah akhir dari kisah cintanya bersama Dani, jujur dia masih menyimpan setitik cinta dan harap pada sosok Dani, tapi semua itu sudah menghilang sejak dia memutuskan untuk menerima Riko. Lani harus bisa melupakan Dani, dan lebih fokus pada Riko. Di jam yang sama di tempat yang berbeda, Bima baru saja memarkir mobil di halaman rumah besar Bella. Sesuai permintaan Jenny dia menemui istrinya, untuk kepastian hubungan mereka. Ayo turun Mas, tunggu apa lagi? Sergah Jenny mengagetkan Bima yang tengah terpekik di kursinya. Dia menatap pintu rumah yang tertutup rapat, ada rasa rindu pada rumah ini dan semua penghuninya. Siapa yang salah selama ini? Tentu saja dia yang tidak pernah bisa bersyukur. Sudah dikaruniai istri yang cantik dan kaya, diberikan kesempurnaan cinta dengan hadirnya dua buah hati mereka, tapi dia tetap saja tidak terima. Bima masih saja hilang arah dan terjerumus dalam dosa yang dia lakukan. Bima yang tidak pernah puas dengan satu wanita dan terus mencari wanita-wanita lain untuk memuaskan hasratnya yang tinggi. Apakah Bella marah? Tidak, wanita itu selalu memaafkan dengan harapan Bima akan bisa berubah suatu saat nanti. Tapi pria itu semakin keenakan dan terlena, hingga akhirnya sang istri jenuh dan lelah. Mas. Jenny kembali membuyarkan lamunan Bima. Sebenarnya agak keder juga Jenny setelah melihat rumah mewah Bella. Tadinya dia mengira istri Bima dari kalangan biasa saja, maka akan lebih mudah mengintimidasinya. Iya sayang. Bima segera turun dari mobil. Kalau bisa dia ingin mengurungkan niatnya dan ingin kembali pada Bella. Tapi, bagaimana jika wanita itu kembali menolaknya dengan tegas? Bima sudah punya tempat bersandar yang cukup nyaman, yaitu Jenny. Jangan bilang kamu mulai ragu Mas. Sergah Jenny sembari menatap Bima yang jelas tengah bimbang. Tidak sayang, aku hanya tiba-tiba rindu anakku. Elak Bima.
Dan wanita selingkuhannya itu dengan manja menggelayuti di lengannya. Seolah dia ingin menegaskan bahwa Bima adalah miliknya saat ini. Bima menekan bel begitu sampai di depan pintu. Dan tak berapa lama dari dalam terbuka, Bibik sang asisten muncul. Wanita itu terlihat kaget saat melihat wajah sang majikan laki-laki ada di depan pintu. "Tuan, ada apa datang ke sini?" tanya di Bibik tanpa mempersilahkan Bima masuk. "Apa maksudmu, Bik? Bukankah aku suami Bella? Kenapa kamu tanya apa tujuanku ke sini?" tanya Bima kesal. Seolah dia sudah tak ada artinya lagi di sini. "Nyonya Bella yang melarang Tuan masuk ke rumah. Katakan padanya aku ingin bertemu. Tolong tunggu dulu." Tanpa mendengar larangan sang pembantu, Bima langsung saja masuk dan duduk di sofa. Dia menyandarkan punggungnya ke belakang dengan kaki kanan menimpa paha kiri. "Panggil dia Bik, aku nggak mau menunggu terlalu lama," titah Bima. "Baik Tuan." Dengan ketakutan Bibik naik ke lantai atas. Sedang Jenny melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan. "Kayak juga Mas mantan kamu," sinis wanita itu. Dia hanya berdiri sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Tatapan matanya sungguh angkuh dan arogan. Dari atas muncul sosok cantik Bella yang memakai dress warna putih tanpa lengan, sungguh cantik sekali. Hati Bima bergetar, dia merasa rindu pada Bella. Sorot matanya begitu memuja istrinya. "Ada apa lagi ke sini?" ketus Bella, di tangannya memegang dokumen entah apa isinya. "Jangan sok cantik kamu Bella, Mas Bima kesini hanya ingin menggugat cerai kamu," bentak Jenny yang merasa kesal karena Bima hanya diam dan menatap Bella penuh kerinduan. Bella tertawa kecil. Kemudian dia melempar dokumen yang tadi dia bawa ke meja tepat di depan Bima. "Kebetulan kamu datang, cepat tanda tangan, aku sudah mengurus perceraian kita Bima." Lantang Bella dan sontak membuat Bima terhenyak kaget. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.